Kiai Haji Raden As'ad bin Syamsul Arifin bin Ruham bin Ihsan bin Homsi. Lahir pada tahun 1897 di Mekah, dan wafat tanggal 4 Agustus 1990 di Situbondo, pada usia 93 tahun. Beliau adalah ulama sekaligus tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebab ia adalah penyampai pesan isyarat berupa tongkat disertai ayat Al-Quran dari Syekhona Khalil kepada Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang merupakan cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Hingga wafatnya, beliau menjabat sebagai mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Kiai As'ad adalah anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Ia mempunyai adik bernama Abdurrahman. Ia dilahirkan di perkampungan Syi'ib Ali, dekat Masjidil Haram, Mekah, ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Kiai As'ad masih memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Raden Ibrahim, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Syamsul Arifin, adalah keturunan Sunan Kudus. Sedangkan dari pihak ibu masih memiliki garis keturunan dari Sunan Ampel. Pada usia 6 tahun, Kiai As'ad dibawa orang tuanya pulang ke Pamekasan dan tinggal di Pondok Pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Sedangkan adiknya, Abdurrahman, yang masih berusia 4 tahun dititipkan kepada Nyai Salhah, saudara sepupu ibunya yang masih bermukim di Mekah. Setelah 5 tahun tinggal di Pamekasan, Kiai As'ad diajak ayahnya pindah ke Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, untuk menyebarkan agama Islam di sana. Sebagai anak seorang ulama, sejak kecil Kiai As'ad sudah mendapat pendidikan agama yang diajarkan langsung oleh ayahnya. Setelah beranjak remaja, beliau dikirim ayahnya untuk belajar di Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan, sebuah pesantren tua yang didirikan oleh Kiai Haji Itsbat Hasan pada tahun 1785. Saat di pondok pesantren tersebut, Kiai As'ad diasuh oleh Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Abdul Hamid, keturunan dari Kiai Haji Itsbat. Setelah 3 tahun belajar di pesantren Banyuanyar, beliau kemudian diutus ayahnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan belajarnya di sana. Di Mekah, beliau masuk ke Madrasah Al-Syaulatiyah, sebuah madrasah yang sebagian besar murid dan guru-gurunya berasal dari Al-Jawi, Melayu. Beliau belajar ilmu-ilmu keislaman kepada ulama-ulama terkenal, baik yang berasal dari Melayu maupun dari Timur Tengah. Di antara guru-guru Kiai As'ad ketika belajar di Mekah antara lain, Syekh Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Muhammad Amin Al-Kutubi, Syekh Hasan Al-Masad, Syekh Bakir, atau Kiai Haji Bakir asal Yogyakarta, dan Syekh Syarif As-Sinkithi. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah, Kiai As'ad kemudian pulang ke Indonesia. Sesampai di kampungnya, ia tidak langsung mengajar di pesantren ayahnya. Kiai As'ad memutuskan untuk memperdalam ilmunya dan melanjutkan belajarnya. Beliau pergi ke berbagai pesantren dan singgah dari pesantren satu ke pesantren lain, baik untuk belajar maupun hanya untuk mengharap berkah dari para kiai. Di antaranya pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah naungan Kiai Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Panji Buduran, Pondok Pesantren Tetangos Sampang, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan Pondok Pesantren Demangan Bangkalan, asuhan Syekhona Khalil. Waktu Kiai As'ad menimba ilmu di Pondok Pesantren Syekhona Khalil di Demangan, Bangkalan, beliau adalah santri andalan Syekhona Khalil saat itu. Suatu hari, pada tahun 1924, Syekhona Khalil mengutus Kiai As'ad yang saat itu berumur 27 tahun untuk mengantarkan sebuah tongkat kepada Kiai Hashim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang,
serta menghafalkan surat Toha ayat 17-23 untuk dibacakan di hadapan Kiai Hashim. Berangkatlah Kiai As'ad dengan mengayuh sepeda. Kiai As'ad telah dibekali uang oleh Syekhona Khalil untuk di perjalanan, namun beliau justru berpuasa selama di perjalanan. Kemudian setibanya di Tebu Ireng, Kiai As'ad menghadap Kiai Hashim Asy'ari dan menyerahkan tongkat itu. Kiai Hashim bertanya, apakah ada pesan dari Syekhona? Lalu Kiai As'ad membaca surat Toha ayat 17-23. Setelah beberapa bulan, di akhir tahun 1924, Syekhona Khalil kembali mengutus Kiai As'ad untuk mengantarkan sebuah tasbih kepada Kiai Hashim. Ketika Syekhona Khalil menyerahkan tasbihnya, Kiai As'ad enggan untuk menerima dengan tangannya. Ia memohon kepada Syekhona untuk mengalungkan tasbih itu ke lehernya. Syekhona Khalil berpesan agar Kiai As'ad membaca, Ya Jabbar Ya Qahar. Selama di perjalanan, Kiai As'ad sama sekali tidak berani menyentuh tasbih itu. Hingga sesampainya di Tebu Ireng, Kiai As'ad segera menghadap Kiai Hashim dan memohon Kiai Hashim untuk mengambil tasbih itu dari lehernya seraya membaca, Ya Jabbar, Ya Qahar. Kiai Haji Hashim Asy'ari telah menangkap dua isyarat kuat tersebut, yang mengartikan bahwasannya Syekhona Khalil telah memantapkan hati beliau dan merestui didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Setahun kemudian, pada tanggal 31 Desember 1926 yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1908, setelah pindah ke Situbondo, Kiai As'ad dan ayahnya beserta para santri yang ikut datang dari Madura, membabat alas di Dusun Sukorejo untuk didirikan pesantren dan perkampungan. Pemilihan tempat tersebut atas saran dua ulama terkemuka asal Semarang, yaitu Habib Hasan Musawa dan Kiai Asadullah. Usaha Kiai As'ad dan ayahnya tersebut akhirnya terwujud. Sebuah pesantren kecil yang hanya terdiri dari beberapa gubuk kecil, musola, dan asrama santri yang saat itu masih dihuni beberapa orang saja. Sejak tahun 1914, pesantren tersebut berkembang bersamaan dengan datangnya para santri dari berbagai daerah sekitar. Pesantren tersebutlah yang akhirnya dikenal dengan nama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Setelah Kiai Haji Syamsul Arifin meninggal pada tahun 1951, pondok pesantren tersebut diasuh oleh Kiai As'ad. Di bawah kepemimpinan Kiai As'ad, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah berkembang semakin pesat, dengan bertambahnya santri hingga mencapai ribuan. Kemudian, lembaga pendidikan dari pesantren tersebut akhirnya semakin diperluas, dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, tanpa meninggalkan sistem lama yang menunjukkan ciri khas pesantren. Kemudian didirikan pula sekolah umum seperti SMP, SMA, dan SMEA. Kiai As'ad dikenal sebagai sosok kiai yang sakti mandraguna. Selain beliau alim, beliau juga mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Berikut beberapa karomah dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Hadir di banyak tempat dalam satu waktu. Pada suatu hari, Kiai Mujib, teman Kiai As'ad, diajak menghadiri 8 acara walimah haji di luar kota. Kiai Mujib baru merasakan keajaiban yang dialaminya setelah kembali ke Sukorejo. Mereka berangkat pukul 8:30 malam, dan pukul 10:30 malam telah berada lagi di Sukorejo. Padahal perjalanan pulang pergi saja memerlukan waktu 2 jam. Sementara mereka harus mengunjungi 8 kali acara yang tempatnya masing-masing sangat berjauhan. Ini belum lagi dihitung waktu Kiai As'ad memberi ceramah dan jamuan makan, yang tentu saja memakan waktu tidak sebentar. Ini ajaib. Mana mungkin perjalanan yang seharusnya memakan waktu 2 jam, ditambah semua acara yang tempatnya saling berjauhan dan memakan waktu berjam-jam itu, bisa dilakukan hanya dengan 2 jam?
Kiai Mujib mengemukakan kebingungannya itu kepada sopir Kiai As'ad, yakni Haji Abdul Aziz. "Ya, kenapa bisa begitu?" katanya sambil berulang kali melihat jam tangannya untuk meyakinkan diri bahwa saat itu memang baru pukul 10:30 malam. Seminggu kemudian, di Sukorejo, Haji Aziz memperoleh info mengenai keributan yang hampir saja terjadi di antara pemilik 8 acara walimah tersebut. Karena masing-masing ngotot didatangi Kiai As'ad pada waktu yang bersamaan. Akhirnya mereka sama-sama heran, sebab masing-masing mempunyai bukti berupa foto ketika Kiai As'ad berada di rumah-rumah mereka. Menundukkan bandit. Pada masa itu, di daerah Besuki, jamaah sholat Jumat sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Setelah diteliti oleh Kiai As'ad, ternyata di sana ada seorang tokoh yang amat disegani masyarakat, yakni seorang bandit. Tanpa ragu-ragu, Kiai As'ad mendatangi rumah tokoh tersebut. Mengetahui bahwa tamunya seorang kiai besar, tuan rumah jadi kikuk dan kelabakan. Mereka menjadi sangat terharu dan hormat, karena sang kiai tidak mempermasalahkan dan melecehkan profesinya. Hebatnya lagi, kiai yang alim dan memiliki banyak ilmu itu mengaku sanggup tinggal bersamanya di dunia dan akhirat. Kalau dia nyasar ke neraka, Kiai akan berusaha menariknya ke surga. Syaratnya, dia harus mampu memenuhi masjid dengan warga sekitar dalam setiap sholat Jumat. Diplomasi Kiai As'ad membuahkan hasil. Selain fakta bahwa orang akhirnya berbondong-bondong ke masjid, bandit itu akhirnya mualaf dan rajin pergi ke masjid. Mengubah pasir jadi dentuman bom. Saat perang gerilya, beberapa pejuang tampak membawa pasir. Konon, pasir itu adalah pemberian dari Kiai As'ad. Pasir tersebut kemudian ditaburkan ke kacang hijau di dekat markas tentara Belanda atau di jalan yang akan banyak dilewati tentara Belanda. Suatu keajaiban terjadi. Puluhan tentara Belanda yang bersenjata lengkap itu tiba-tiba lari terbirit-birit ketakutan sambil meninggalkan senjatanya. Mungkin mereka mengira suara pasir itu adalah suara dentuman bom. Padahal, saat itu para pejuang tidak membawa bom. Dalam kesempatan lain, sebanyak 50 anggota Laskar Sabilillah meminta ijazah kepada Kiai As'ad ke Sukorejo sebagai bekal untuk berjuang melawan Belanda. Pertama-tama yang ditanyakan oleh Kiai As'ad adalah keteguhan mereka untuk berjuang. "Apakah kalian betul-betul ingin berjuang?" tanya Kiai As'ad. "Kami memang ingin berjuang Kiai, asalkan kami diberi azimat," jawab pemimpin rombongan. "Oh, itu gampang," jawab Kiai As'ad. "Kamu berangkat perang utuh, pulang pun utuh." Lalu Kiai As'ad mengambil air putih dan menyuruh mereka meminumnya sambil membaca sholawat. Setelah itu Kiai As'ad berpesan, "Kalian tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Terus maju, jangan mundur. Kalau maju terus dan tertembak mati, kalian akan mati syahid dan masuk surga. Tapi, bila kalian mundur dan tertembak, kalian akan mati dalam keadaan kafir." Maka mereka dengan semangatnya berjuang, hingga akhirnya kembali memenangkan peperangan melawan penjajah. Mengelabuhi serbuan pesawat dan tank Belanda dengan songkok. Saat agresi militer sekutu kembali datang di Indonesia, kali ini mereka sudah menyiapkan titik-titik strategis untuk diserang. Mengingat bahwa Indonesia memiliki kiai-kiai sakti yang menjadi penghalang lajunya kolonialisasi, salah satu titiknya adalah daerah Tapal Kuda Situbondo. Dan targetnya adalah pesantren asuhan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Saat pesawat Belanda mencari letak pesantren asuhan Kiai As'ad, beliau menyembunyikan keberadaan pesantrennya dengan wasilah menaruh kopiah beliau di pelataran halaman pesantren, serta menyuruh santrinya untuk memagari pesantren dengan benang. Kopiah dan benang tersebut sebelumnya telah dibacakan hizib oleh Kiai As'ad yang mendengar kabar kembalinya sekutu ke Indonesia. Walhasil, pesawat Belanda tidak menemukan keberadaan pesantren Kiai As'ad dan tank-tank Belanda tidak bisa mendeteksi keberadaan pesantren tersebut.
Di hari selanjutnya, beliau menyuruh seorang santri untuk meletakkan kopiah beliau di tengah hutan. Tanpa babi bu, karena ini perintah Kiai, santri tersebut membawa kopiah serta meletakkannya di tengah hutan sesuai perintah Kiai As'ad. Ketika pesawat tempur Belanda kembali melacak keberadaan pesantren Kiai As'ad, akhirnya mereka menemukan bangunan pesantren besar di tengah-tengah hutan. Walhasil, mereka membombardir pesantren tersebut sampai rata dengan tanah. Keesokan harinya, Kiai As'ad memerintah santri kemarin untuk mengambil kopiah yang ia letakkannya di hutan. Sesampainya ia di tengah hutan, santri tersebut kaget bukan kepalang menemukan tengah-tengah hutan yang hancur lebur akibat bombardir. Kagetnya bertambah saat menemukan kopiah Kiai As'ad masih utuh tanpa rusak sedikit pun. Suara Kiai As'ad menembus mata batin Kiai Hamid Pasuruan. Hubungan Kiai As'ad dan Kiai Hamid sangat akrab. Keduanya sering satu majelis dalam berbagai forum keulamaan, pengajian maupun majelis maulid. Terkisahkan pada tahun 1970-an, saat itu Kiai As'ad sedang mengaji dengan para santri sehabis sholat subuh. "Cong, saya sangat kangen sama Kiai Hamid Pasuruan, saya ingin bertemu dengan Kiai Hamid. Sudah lama saya tidak bertemu dengannya." Demikian kata Kiai As'ad setelah ngaji dengan para santri. Para santri hanya bisa ngangguk-ngangguk mendengar dawuh gurunya ini. Saat sore hari tiba, para santri kaget. Sosok yang dikangeni Kiai As'ad subuh itu, tiba-tiba muncul di halaman pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Jarak antara Pasuruan dan Situbondo tidaklah dekat. Juga tidak ada dawuh Kiai As'ad untuk menyampaikan pesan apapun kepada Kiai Hamid. Alat komunikasi juga tak ada saat itu yang bisa secepat telepon seperti sekarang. Melihat kedatangan Kiai Hamid, begitu bahagianya Kiai As'ad. Saking girangnya melihat kedatangan Kiai Hamid yang sudah berada di halaman rumahnya, Kiai As'ad langsung melompat dari tempat duduknya, lari menuju Kiai Hamid dan langsung merangkulnya. "Alhamdulillah, Kiai Hamid, kuping sampean itu sangat lebar Kiai," kata Kiai As'ad. Mendengar dawuh Kiai As'ad yang mengandung pujian itu, Kiai Hamid Pasuruan melepaskan rangkulan tangan Kiai As'ad seraya menjawab dengan penuh tawadu. "Mohon maaf Kiai As'ad, bukan kuping saya yang lebar tapi lisan sampean yang panjang." Mendatangkan hujan lokal saat kemarau. Kisah ini dimulai saat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27, yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo, pada Desember 1984. Tentu saja, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini berbenah diri untuk menyambut pelaksanaan Muktamar tingkat nasional yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto. Menjelang kehadiran Presiden, persiapan lapangan untuk mendarat helikopter ditangani oleh petugas khusus. Saat itu, beberapa petugas mengadakan penyiraman lapangan sodung, yang berada sekitar 2 km dari lokasi pondok. Maklum, ketika itu cuaca sangat panas. Agar debu-debu tidak berterbangan ketika helikopter yang dinaiki Presiden dan rombongan mendarat, lapangan sodung itu perlu disiram air. Demi kenyamanan, petugas pun mendatangkan truk tangki berisi air guna disemprotkan ke lapangan yang kering itu. Saat beberapa petugas tengah sibuk melakukan penyiraman lapangan, tiba-tiba Kiai As'ad muncul. "Memakai uang siapa menyirami lapangan seluas ini?" tanya Kiai As'ad kepada para petugas. "Jika pemerintah memiliki banyak uang, lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki jalan di sebelah utara saja. Percuma menyirami lapangan ini. Sebentar lagi akan turun hujan. Lagi pula, Pak Harto tidak mendarat di lapangan ini." Lanjut Kiai As'ad kemudian. Komandan lapangan yang ditugasi untuk memimpin penyiraman lapangan itu pun merasa serba salah. Ia menjawab, "Kami hanya melaksanakan tugas dari atasan, Kiai." Kiai As'ad diam, dan kemudian kembali ke pondok pesantren. Benar saja,
Sesaat setelah Kiai As'ad meninggalkan lapangan, tiba-tiba rintik-rintik hujan turun dan kemudian hujan pun semakin lebat. Lapangan Sodung pun basah oleh air hujan. Sementara itu, para petugas penyiram lapangan pun berlarian menuju rumah penduduk untuk berteduh. Ternyata hujan hanya turun di sekitar lapangan Sodung saja. Di luar lapangan itu, di perkampungan penduduk, sama sekali tak terjadi hujan. Dan juga, ternyata Presiden Soeharto tidak jadi mendarat di lapangan Sodung. Helikopter Presiden justru mendarat di lapangan Karangtelok yang tidak dipersiapkan untuk mendarat sebelumnya. Persis sebagaimana yang diucapkan Kiai As'ad bahwa Pak Harto tidak akan mendarat di lapangan Sodung. Wallahu alam.